Izin Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan, kami dari BKN akan mendemokan untuk aplikasi dari, aplikasi pendataan tenaga non-ASN ini. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa aplikasi tenaga non-ASN ini dibagi menjadi, 2, yaitu ada dari sisi admin dan juga dari sisi tenaga non-ASN-nya. Untuk dari sisi admin tadi sudah dijelaskan pada Deputi Sinka bahwa, akan dilakukan registrasi dulu, dan kemarin surat PLT Kepala BKN sudah, disebarkan bahwa dalam surat itu harus melakukan registrasi yang nanti akan disetujui oleh BKN sebagai admin. Beberapa instansi, sudah masuk dan sudah bisa langsung, melihat aplikasi tersebut. Mungkin untuk sisi admin akan didemokan oleh, Mbak Indana. Silakan Mbak Indana. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen Bapak Ibu. Jadi memang setelah proses registrasi disetujui, nanti Bapak Ibu bisa melakukan akses ke alamat tadi ya, ada di admin pendataan non-asn.bkn.go.id. Izin saya menggunakan versi training untuk melakukan demo. Jadi nanti username yang dimasukkan adalah NIP ya untuk admin sesuai dengan NIP yang didaftarkan saat registrasi. Nah, ini silakan diinputkan captcha-nya. Kemudian diklik login. Nah, ini adalah menu yang akan muncul sebagai admin instansi. Jadi memang untuk admin instansi ini nantinya semua menu akan bisa diakses oleh admin. Untuk FAQ dan juga buku petunjuk sudah kami sediakan. Jadi di homepage nanti bisa diakses untuk FAQ-nya dan juga buku petunjuknya dapat diunduh di sini. Kemudian tugas dan kewajiban admin tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Deputi bahwa admin itu dapat menugaskan atau melakukan pengaturan user. Jadinya nanti ada beberapa kewenangan yang dapat diberikan kepada user lain oleh admin instansi. Untuk user sendiri nanti bisa dua jenis ya, ada yang ASN, nanti dilakukan pencarian by NIP, ataupun juga status user non-ASN. Ini nanti perlu divalidasi berdasarkan NIP-nya. Kemudian, kewenangan apa saja yang dapat ditambahkan oleh admin, itu nanti ada banyak ya. Jadi, kewenangan ini bisa ditambahkan oleh admin. Nah, kewenangan ini ada beberapa kewenangan. Yang pertama ada operator instansi. Operator instansi ini nanti tugasnya adalah untuk membantu admin dalam melakukan input data tenaga non-ASN. Jadi kalau admin nanti bisa mengimport, kalau operator instansi ini hanya bisa menginput dan hanya bisa melihat apa saja tenaga non-ASN yang sudah mereka inputkan. Jadi kalau misalnya diimport oleh admin, ini tidak akan bisa dibuka oleh operator instansi. Kemudian ada helpdesk instansi, ini nanti kewenangan untuk membantu di sisi helpdesk ya. Jadi nanti akan ada helpdesk sendiri, jadi yang menjawabnya dari instansi akan masuk, dan yang bisa menjawab adalah yang diberikan kewenangan helpdesk instansi. Kemudian ada checker, dan juga ada dashboard, ini untuk dashboard, dan ada operator admin. Jadi ada dua jenis operator di sini. Operator instansi, sekali lagi, hanya bisa menginput data tenaga non-ASN, dan hanya bisa melihat data yang diinputkan oleh operator tersebut. Kalau operator admin, bedanya adalah mereka bisa melihat juga apa yang diimport oleh admin. Jadi ini lebih luas ya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu di instansi melakukan mekanisme import di sistem,
Kemudian dibantu untuk melakukan upload ijazah, upload bukti pembayaran, dan upload SK, nanti bisa dibantu oleh operator admin. Kemudian untuk admin instansi, jika ingin melakukan mekanisme import data, nanti di sini ada menu import data. Namun sebelumnya juga Bapak Ibu bisa melakukan mapping ya terhadap Excel yang telah kami sediakan. Mapping tersebut juga bisa dilakukan melalui referensi yang telah disediakan di sistem. Jadi kita ada download data referensi sebagai bahan untuk mapping di Excel import. Jadi nanti ada referensi THK2, kemudian pendidikan, jabatan, unit kerja, dan seterusnya. Ini sebagai bahan untuk melakukan import data. Nah, untuk import data sendiri, nanti ini banyak sekali ya disclaimer-nya, bisa dibaca oleh Bapak Ibu. Jadi template Excel-nya sudah kami sediakan, bisa diunduh, ini bisa diklik. Nanti akan terunduh format Excel yang telah kami sediakan. Untuk di notes, setiap satu kali import itu hanya dibatasi maksimal 200 baris. Jadi memang kami batasi karena di setiap import itu setiap baris kami melakukan pengecekan ke Dukcapil. Jadi tidak bisa langsung banyak. Kemudian format kolom pada Excel semua dijadikan format teks. Jadi kalaupun isinya tanggal, tetap nanti kolomnya teks. Itu sudah default kami berikan di format ini, jadi jangan diubah. Kemudian juga nanti template Excel yang diunduh tidak boleh dimodifikasi, ditambahkan header ataupun kolom, atau dibuat di sheet yang berbeda. Jadi harus di sheet yang pertama, itulah yang akan sistem baca. Nah, nanti di Excel-nya, ini tidak jauh ya dari Excel yang ada di format SE Mempan, jadi ada beberapa penyesuaian, tapi nanti bisa dibaca untuk penjelasannya di sini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pegawai dengan syarat berikut ya, jadi masih bekerja sampai saat ini, masa pendataan non-ASN berlangsung di instansi Bapak Ibu. Jadi karena saya login di instansi BKN, maka ini di instansi BKN harus masih aktif, kemudian pernah memiliki minimal 1 tahun masa kerja ya, akumulatif dikarenakan terputus ataupun yang tidak terputus, seperti tadi yang sudah dicontohkan oleh Pak Deputi. Kemudian mekanisme pembayarannya APBD atau APBN sebelum 31 Desember 2021. Lalu berusia minimal 20 tahun sampai 56 tahun pada 31 Desember 2021, kecuali untuk ex-THK2. Ada beberapa kolom yang perlu dilengkapi di format Excel sebagai import data utama ya. Kalau kita sebut data utama, ini adalah Excel yang pertama tadi, import non-ASN, dan ataupun nanti Bapak Ibu bisa melengkapi import riwayatnya jika memang ada datanya. Tetapi yang utama adalah import yang pertama ini. Jadi nanti di kolomnya ada kolom NIK, nomor KK. Nomor KK tidak wajib, jadi bisa dikosongkan saja, tetapi kolomnya jangan dihapus. Kemudian nomor peserta K2, ini juga wajib jika status pegawai honorer THK2. Jika bukan, maka bisa dikosongkan atau bisa diinputkan tanda strip. Kemudian nama, nah nama lengkap ini harus sesuai dengan KTP dan diisikan huruf kapital semua. Kemudian ada ID tempat lahir, ini bisa didapatkan dari referensi tadi, tanggal lahir, berformat DD, MM, YYY, menggunakan pemisah strip, dan seterusnya, silakan dibaca. Tapi yang paling penting nanti di sini ada yang berbeda ya, antara kode jabatan, ini adalah kode jabatan terakhir, 7 digit dari referensi, kemudian ada juga nama jabatan. Mungkin ini nanti bisa dilihat bahwa nama jabatan ini
bisa berbeda ya dari jabatan pada referensi. Jadi jabatan ini adalah jabatan yang sekarang sedang dimiliki oleh tenaga non-ASN sesuai SK-nya. Kemudian nomor SK berdasarkan syarat di atas, syarat yang di sini. Kemudian juga tanggal SK, tanggal awal kerja, dan tanggal akhir kerja. Jadi nanti kalau misalnya tadi ada contoh yang terputus-putus, itu bisa diisi tanggal SK yang awal. Jadi misal terputus di tahun 2019, nanti diinputkan SK-nya yang tahun awalnya ya, 2019-nya. Nanti mungkin bisa disimulasikan lagi di pertemuan nanti kita akan adakan BIMTEK juga. Nah ini kemudian jika sudah diisikan Excel-nya berdasarkan dengan format yang telah kami berikan, nanti Bapak Ibu di sini bisa mengunggah berkas Excel-nya. Ya, jadi di sini bisa diunggah, kemudian klik unggah. Nah, ini kalau sukses, maka nanti ada lognya di sini, tanggal berapa, jam berapa, dan statusnya sukses. Kalau misalnya gagal, karena suatu hal misalnya NIK tidak terdaftar, atau penulisan antara nama dengan NIK tidak sesuai, dan seterusnya ya, nanti bisa dilihat detailnya juga di lognya. Jadi kalau ini karena contoh yang saya proses adalah yang berhasil dan sukses, maka ini prosesnya berhasil di-insert. Tetapi kalau nanti ada yang tidak valid, satu saja data pada Excel tersebut tidak valid, maka semua proses akan dibatalkan dan statusnya menjadi gagal. Nanti bisa dibaca detail lognya, gagal karena apa, di baris keberapa nanti akan diberitahukan pada log tersebut. Kemudian jika sudah diimport, nanti bisa dilengkapi juga datanya oleh operator admin ataupun oleh admin itu sendiri. Jadi ada di menu input data tenaga non-ASN. Nah ini contohnya, jadi kita sudah import melalui Excel, kemudian sudah masuk ke list yang ada di sini. Yang perlu dilengkapi itu adalah ijazah, dan juga bukti bayar, juga SK. Kalau ijazah bisa lewat sini untuk melengkapinya. Jadi untuk upload ijazah itu scan asli berformat file PDF maksimal 1 MB. Lalu kalau untuk bukti bayar dan SK, kita bisa melakukan aksi edit. Kemudian nanti di bagian bawah sini kita bisa menguploadkan bukti pembayaran juga upload SK. Jadi seperti itu, jadi nanti kalau misalnya admin sudah mengimport, bisa dilakukan melengkapi dokumen pada data-data berikut. Kemudian untuk THK 2, nanti akan ada menu terpisah ya, jadi kalau misalnya di import Excel-nya ada data THK 2-nya, maka akan masuk ke yang honorer THK 2. Ini karena tadi saya tidak ada, maka tidak ada pada list. Bedanya apa? Kalau honorer THK 2 ini nanti perlu menginputkan nomor peserta ex-THK 2-nya. Jadi itu yang menjadi validasi kami juga, apakah memang sesuai nomor peserta ex-THK 2-nya dengan nama dan tanggal lahirnya juga. Jika Bapak Ibu di instansinya memiliki listing honorer THK 2, maka nanti juga bisa melihat daftarnya. Jadi kami sudah sediakan baik itu ekspor Excel-nya maupun di sini listingnya. Jadi ini hanya untuk melihat saja siapa yang terdata THK 2 dan masih aktif di kami statusnya dan bisa didata pada pendataan tenaga non-ASN ini. Jadi ini hanya listing. Kalau mau dimasukkan ke dalam pendataan tenaga non-ASN berarti harus diinputkan juga, baik melalui mekanisme import ataupun melalui input data di sini. Nah, jika misalnya mau menggunakan input data, tadi seperti Pak Deputi bilang, keroyokan atau gotong royong, ini bisa langsung melalui menu input data tenaga non-ASN. Di sini disclaimer-nya sama ya, jadi tadi datanya itu harus yang masih bekerja sampai saat ini,
pernah memiliki minimal 1 tahun masa kerja, akumulatif ataupun terputus, dengan mekanisme pembayaran APBN atau APBD sebelum 31 Desember dan berusia minimal 20-56 tahun pada 31 Desember. Nah, ada juga data yang tidak dapat didata pada menu ini adalah yang tidak lagi bekerja di instansi pada Agustus 2022 sampai akhir pendataan tenaga non-ASN, tidak memiliki masa kerja minimal 1 tahun sebelum 31 Desember, dan usia tidak sesuai dengan persyaratan. Yang diinputkan kurang lebih sama dengan yang diimport pada Excel, tapi ini diinput berarti satu per satu. Dan ini pun harus sesuai data dirinya, jadi untuk NIK, nama dan tanggal lahir akan dilakukan validasi dengan data kependudukan di Dukcapil. Jadi tolong dicek lagi penginputannya sesuai, disimpan nanti di bagian bawah. Nah, untuk tanggal lahir kami kunci, jadi kami sudah hitung ya usia maksimal dan minimalnya. Jadi setelah Desember 2021 ini tidak bisa diinputkan. Jadi ini maksimal tanggalnya. Misalnya saya mau input kelahiran 1985 itu bisa seperti ini. Kemudian tempat lahir ini bisa diisikan setingkat kabupaten kotanya. Jadi ini auto complete. Nanti akan keluar seperti ini, bisa diisikan sesuai dengan tempat lahir tenaga non-ASN. Nah, seksi yang kedua adalah data pendidikan. Data pendidikan ini adalah data pendidikan terakhir yang dimiliki tenaga non-ASN saat ini. Jadi memang data pendidikan terakhir, misal ketika SK dikeluarkan, tenaga non-ASN tersebut pendidikannya masih D3, kemudian sekarang sudah memiliki pendidikan S1, maka kita inputkan S1 di sini. Kemudian pendidikannya apa? Kita inputkan misalnya S1 akuntansi misalnya, kemudian nomor ijazahnya diinputkan juga, universitasnya, dan tanggal lulusnya juga. Nah, untuk upload ijazah, ini kita tidak wajibkan di sisi admin, tapi nanti bisa dilengkapi oleh tenaga non-ASN-nya ketika mereka melakukan pengecekan. Ya. Jadi bisa diupload oleh mereka, jika memang instansi tidak memiliki ijazah. Kemudian, seksi berikutnya adalah pengisian data masa kerja APBN atau APBD. Jadi sesuai syarat yang tadi sudah disampaikan di bagian atas ini, harus memenuhi syarat ini. Kemudian yang diinputkan adalah data masa kerja yang sesuai syarat tadi. Nomor SK-nya diinputkan, tanggal SK. Tanggal SK ini sesuai kesepakatan karena mungkin bisa saja tanggal 1 karena hari libur ya di Januari 2021, jadi kita tambahkan sampai dengan 5 Januari. Jadi maksimal 5 Januari 2021 itu batas tanggal SK dan batas tanggal mulai kerja juga. Kalau lebih dari ini berarti belum dianggap 1 tahun masa kerja pada 31 Desember 2021. Nah, kemudian tingkat pendidikan berdasarkan SK, jadi ini berbeda dengan yang tadi, tingkat pendidikan terakhir. Kalau ini adalah tingkat pendidikan ketika nomor SK yang ini dimasukkan gitu ya. Misal nomor SK ABC, tingkat pendidikannya masih D3, berarti ini diisikan tingkat pendidikan D3. Kemudian diinputkan juga nama pendidikannya, D3 apa, akuntansi juga misalnya. Nah, ini ada jabatan berdasarkan SK. Jabatan berdasarkan SK biasanya beda dengan nomenklatur kami di ASN ya. Jadi bisa saja misalnya di sini jabatan SK-nya akuntan keuangan deputi 2 misalnya. Deputi 2 itu misalnya deputi Sinka gitu di BKN. Nah, itu yang tertuang di dalam SK jabatannya. Sedangkan jabatan tersebut tidak ada di nomenklatur jabatan ASN. Nah, kita bisa isikan di sini jabatan yang merupakan konversi dari jabatan yang tertera pada SK. Jadi bisa saja berbeda, bisa saja sama ya. Jabatan berdasarkan SK dan jabatan konversinya.
Misal kalau di jabatan ASN ini namanya analis keuangan. Bisa diisikan seperti itu. Kemudian unit kerja terakhir, ini autocomplete juga, dan kami melakukan sinkronisasi dari data unit kerja yang ada di SAPK ke sistem ini. Jadi kalau misalnya ada rekonsiliasi data unit kerja, mohon menunggu 1 kali 24 jam sebelum terupdate ke data pendataan non-ASN. Kemudian di sini ada jabatan penandatangan SK, misalnya di BKN ini Kepala Biro SDM, Sumber Daya Manusia. Jenis jabatan penandatangannya nanti kita pilih berarti Kepala Biro. Kemudian untuk bukti pembayaran dan upload SK ini wajib untuk di-upload. Maksimal 1 MB juga. Nah, untuk ketika data ini berhasil disimpan, kemudian Bapak Ibu di admin instansi juga dapat melengkapi maksimal 4 riwayat tambahan ya. Jadi 1 yang riwayat utamanya, kemudian 4 tambahan, jadi maksimal 5 riwayat. Dan tenaga non-ASN-nya juga dapat melakukan pengecekan atau penambahan riwayat pada halaman pendataan non-ASN untuk daftarnya. Nah, kemudian setelah checklist saya mengerti, baru bisa dicek dan disimpan. Kenapa namanya cek dan simpan? Karena ada cek ke Dukcapil dulu ya Bapak Ibu. Kalau sudah berhasil, maka nanti akan bertambah list pegawai non-ASN yang ada di sini. Ketika sudah masuk datanya ke sini, barulah nanti pegawai non-ASN ini dapat melakukan pembuatan akun di sistem pendaftarannya. Jadi kalau belum didata oleh admin, selama belum didata, maka mereka tidak bisa melengkapi. Jadi akun tersebut hanya membaca NIK yang sudah didata oleh admin. Untuk melihat listing yang sudah didata oleh admin, admin juga dapat melakukan download data tenaga non-ASN. Di sini ada data utama dan data riwayat non-ASN ataupun XTHK2 kami bedakan. Jadi nanti bisa diunduh dan di cross check kembali oleh admin. Kemudian jika misal ketika Bapak Ibu melakukan pengecekan referensi, tapi tidak tersedia referensinya, ini ada juga untuk admin, ada admin lapor. Di sini ada bisa melaporkan referensi jabatan ataupun pendidikan. Jadi nanti bisa dilaporkan jika memang belum tersedia di referensi. Kemudian ada juga admin lapor THK2. Nah, ini karena tidak ada datanya, saya coba pakai data yang instansi daerah ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi bahwa kita bisa melakukan flagging, misalnya jika THK2 tersebut sudah tidak aktif lagi statusnya. Ini bisa dilaporkan juga, jadi nanti bisa melakukan pilihan, misal sudah meninggal dunia atas nama ini, jadi kita laporkan meninggal dunia. Atau misalnya sudah tidak aktif dan tidak tahu ya statusnya di mana, itu juga bisa dilaporkan. Ataupun misalnya sudah pindah instansi, dulunya ini ada di Kota Serang misalnya, tapi sekarang sudah pindah ke Bantul misalnya, nanti juga ini bisa dilaporkan. Tetapi khusus yang pindah instansi ini nanti akan ada pengecekan dari kami gitu ya di BKN. Mungkin seperti itu Mas Audit. Nanti untuk finalisasi juga dilakukan oleh admin. Jadi tadi ada prafinalisasi dan ada finalisasi yang utamanya, baru nanti upload SPTJM ya. Jadi nanti ini untuk prafinalisasi dulu. Jika memang sudah selesai semua dan pada waktu 31 September itu sudah berhasil ya, sudah diinputkan di masa waktu itu, maka perlu dilakukan finalisasi atau prafinalisasi dulu. Ketika sudah dilakukan prafinalisasi ini, maka nanti sudah
tidak diperkenankan lagi melakukan penginputan data ataupun melakukan import data tenaga non-ASN di sistem admin ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjut oleh Mas Audit. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Indana. Mungkin yang perlu disampaikan lagi bahwa nanti juga untuk SK misalnya SK-nya itu per tahun, berarti untuk bukti honorariumnya yang dijadikan satu file itu misalnya 1 tahun berarti pembayarannya setiap bulan 12 file honorarium dijadikan satu file PDF lalu diupload. Jadi misalnya ternyata minimal 1 tahun untuk yang data utama, maka ada pembayaran itu 12 itu harus di-scan dan dijadikan satu file. Dan juga tadi ada perbedaan antara pendidikan terakhir dengan pendidikan yang di SK. Jadi sewaktu di pendidikan di SK misalnya di D3 dan sekarang ternyata mempunyai S1, itu 2 pendidikan itu tetap dilakukan penginputan data atau pengimportan data, sehingga kita tahu juga pendidikan terakhir saat pendataan, bukan hanya pada saat dia diangkat atau saat dia bekerja. Lalu untuk jabatan yang diinput juga adalah jabatan yang berdasarkan di SK. Mungkin banyak pegawai non-ASN yang diangkat sebagai jabatannya apa, tetapi tugasnya bukan tugas yang itu. Yang kita input adalah jabatan pada saat di SK, yang di SK itu. Jadi ini memang adalah pembuktian secara administratif. Mungkin saya izin untuk menjelaskan juga, tadi sudah dijelaskan bahwa ada dari sisi tenaga non-ASN-nya. Nah, tenaga non-ASN ini dapat membuat akun atau mendaftar ketika admin instansi sudah mengimport. Jadi nanti admin instansi jika nanti ada tenaga non-ASN yang tidak bisa membuat akun, itu berarti belum didata oleh adminnya. Jadi step pertama adalah setiap admin instansi harus mendaftarkan tenaga non-ASN-nya, baru tenaga non-ASN-nya bisa melakukan akun. Saya izin untuk share screen. Ya, untuk portal utama sudah ada. Di sini akan ada semua informasi untuk tenaga non-ASN, buku petunjuk tentang pembuatan akun, dan juga dari alur, begitu juga untuk FAQ. Dan juga ada help desk. FAQ di sini mungkin nanti beberapa pertanyaan yang memang akan sering ditanyakan oleh tenaga non-ASN-nya, itu akan kita masukkan dalam FAQ. Dan juga nanti akan ada help desk. Help desk ini dibagi help desk instansi, terutama jika nanti saat prafinalisasi ada tenaga non-ASN yang belum didaftarkan, seperti itu. Dan di help desk ini juga ada help desk untuk perubahan nama dan tanggal lahir khusus untuk data THK2. Di sini ada infonya. Lalu kita masuk kepada akun. Jadi jika buat akun. Nah, jika tenaga non-ASN sudah didaftarkan, maka tenaga non-ASN itu sebenarnya wajib untuk melakukan konfirmasi atau aktivasi dari data keaktifan dia sebagai tenaga non-ASN di instansi tersebut dengan melakukan pembuatan akun dan registrasi. Pembuatan akun ini akan membuat bukti akun, dan juga kalau untuk registrasi dia akan melakukan pengecekan jika memang ada data yang tidak sesuai dari inputan admin, dia dapat melakukan usulan atau di-input, kami akan bandingkan datanya. Jadi di sini tenaga non-ASN juga dapat melihat data yang sudah di-input atau di-import. Kita akan coba ini sebagai contoh.
Ya, email yang dimasukkan dan juga nomor handphone harus yang masih aktif. Nah, dia akan jika masuk, maka dia akan bisa meneruskan pembuatan biodata. Tetapi jika dari depan itu harus tenaga non ASN mengecek dulu apakah nanti NIK yang dimasukkan typo ataupun memang benar-benar belum didaftarkan oleh admin instansinya. Di sini password dimasukkan sesuai dengan ketentuan. Dan juga harus mengupload KTP dan juga pas foto terbaru yang nanti akan menjadi data pembanding dari data misalnya dilakukan lupa password ataupun lupa jawab pertanyaan pengaman. Akan ada konfirmasi. Ya, setelah ini berarti akun sudah terbuat dan bisa langsung melakukan registrasi. Di sini setiap tenaga non ASN dapat juga mengunggah ijazahnya ataupun dapat melihat jika sudah diunggah oleh admin instansi, karena ijazah merupakan data utama untuk administrasi atau untuk verifikasi nanti. Di sini akan ada kelengkapan seperti pelamar CASN, sebenarnya isiannya data-data diri seperti kabupaten domisili, status perkawinan, dan lain-lain. Di sisi sini, ini adalah inputan dari admin. Nah, kemungkinan juga ada perbedaan dari inputan yang memang sebenarnya ada, dan itu bisa dikonfirmasi oleh tenaga non ASN-nya juga dengan memasukkan data ini. Data ini akan menjadi data pembanding dari inputan admin maupun dengan inputan dari tenaga non ASN-nya. Ini adalah data yang sudah diinput oleh admin, maka dari ini tenaga non ASN-nya dapat melakukan kelengkapan seperti mengunggah SK atau bukti pembayarannya, dan juga bisa mengedit misalnya ternyata ada data-data yang tidak sesuai. Kita akan coba untuk satu data. Nah, ini misalnya ternyata untuk jabatan saat ini bukan seperti ini, ataupun pendidikan pada saat SK-nya tidak ini, itu bisa dilakukan koreksi oleh tenaga non ASN itu sendiri. Untuk kelengkapannya, maka nanti setiap tenaga non ASN harus melakukan konfirmasi atas data yang diinput dengan melakukan centang atau checklist kepada semua data yang sudah diinput sebelumnya. Ini bentuk konfirmasi semua data, dan juga pengecekan apakah data yang diinput ini sudah sesuai atau belum. Nanti dilakukan centang akhir. Jika sudah, maka dia tenaga non ASN-nya dapat mencetak kartu pendataan non ASN. Seperti ini adalah bukti dari tenaga non ASN. Jadi ini berupa bukti bahwa dia sudah mengikuti, sudah mengkonfirmasi data dari inputan admin instansi maupun dari yang bersangkutan. Dari sini tenaga non ASN-nya sudah selesai, maka akan masuk ke proses pemeriksaan dari sisi admin instansi sampai ke finalisasi, prafinalisasi dan pengunggahan SPTJM. Mungkin itu Mas Suryo.